Hai, saya Anissa Salma Fadilah, kelas PGSDE, PPG Prajabatan Gelombang 1, tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tanpa berlama-lama lagi, simak sampai habis ya videonya. Selamat menyaksikan. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Secara garis besar, kita akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja yuk ke bahasan yang pertama. Pendidikan berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Nah, pendidikan ini memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang lebih luas. Pendidikan dan pengajaran harus mampu memerdekakan peserta didik. Ini artinya, pendidikan harus mampu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka itu yang gimana sih? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Nah, pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah orang lain. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kondisi zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemudian, mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik anak. Nah, beliau juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda ya dengan peserta didik di pertengahan atau di akhir abad ke-20. Yang ketiga, budi pekerti. Hal yang tidak kalah penting adalah budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Yang keempat, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pengajaran berpusat pada peserta didik. Guru dapat mengadopsi pendekatan pengajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini dapat mencakup penggunaan proyek, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan kegiatan kolaboratif lainnya yang memungkinkan peserta didik untuk memainkan peran secara aktif dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Guru perlu mengakui dan menghargai keanekaragaman ini dengan menyediakan berbagai pilihan pembelajaran, memberikan dukungan tambahan jika diperlukan, dan memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, dukungan individual. Guru dapat memberikan dukungan individual kepada peserta didik yang membutuhkannya, baik itu melalui pembelajaran tambahan, bimbingan pribadi, atau penggunaan sumber daya tambahan seperti tutor atau konselor. Yang keempat, penilaian formatif yang berkelanjutan. Penilaian formatif yang terus-menerus dapat membantu guru memahami kebutuhan dan kemajuan masing-masing peserta didik secara lebih baik. Ini memungkinkan guru untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik dan memberikan umpan balik yang membangun. 5. Kemitraan dengan orang tua atau wali. Melibatkan orang tua dan wali dalam proses pembelajaran dapat membantu guru memahami konteks sosial dan lingkungan peserta didik. Ini juga memungkinkan orang tua untuk berkontribusi dalam mendukung pembelajaran anak mereka di rumah. Yang keenam, lingkungan pembelajaran yang aman dan merangsang. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan merangsang, di mana setiap siswa merasa diterima dan didorong untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup mempromosikan keberagaman, mengatasi perilaku yang mengganggu, dan menciptakan iklim kelas yang positif. Yang terakhir, pembelajaran diferensial. Menerapkan strategi pembelajaran diferensial berarti menerapkan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Ini dapat mencakup menyediakan materi tambahan, modifikasi tugas, atau penggunaan strategi pengajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beragamnya siswa.
Nah, begitulah strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Melalui strategi tersebut, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana setiap peserta didik merasa didukung, dihargai, dan didorong untuk mencapai potensi mereka dengan penuh.